Okay, kita ada buat juga untuk internship program di Malaysia selama sebulan. Sepertinya exchange student program itu sudah bisa dimulai kembali ya? Boleh. Kita juga dekat dengan Singapura. Ya. So kita bawa day trip untuk Singapura. Wah, baik. Tadi sempat bercakap sedikit tentang bagaimana mahasiswa ikut inbound, outbound, kemudian bagaimana membentuk karakteristik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai BioFriend, bertemu lagi dengan saya Nadia Safitri. Dan kali ini saya ada di segmen baru, namanya Sapa Tamu Bio. Dan kali ini saya nggak sendiri tentunya, saya sama Wahyu dan dua tamu kita. Siapa boleh diperkenalkan? Okay, saya Miss Farah daripada Politeknik Mersing Johor, Malaysia. Ya, Right, kepada rakan-rakan Bio BioFriends. saya Miss Linda dari Politeknik Mersing, Malaysia. Ya, jadi kita kedatangan tamu dari Politeknik Mersing Johor, Malaysia. Boleh dong tepuk tangan semuanya. Jauh-jauh dari Mersing, dari Malaysia ya, dari Malaysia. Selamat datang di Universitas Bina Insani dan selamat datang di Bekasi ya. Terima kasih. Sama-sama. Di atas sambutannya. Ini kayak kehormatan banget ya, kita kedatangan tamu. Ada Miss Farah sama Miss Linda dari Politeknik Johor, Mersing Johor, Malaysia. Nah, gimana nih perjalanannya? Nyampe di Indonesia gimana? Tanggal berapa? Kami sampai 1 hari bulan. 1 September. Oh, 1 September. Oke, keliling di Indonesia di mana aja? Boleh tahu? Belum lagi. Kami terus ke Bogor. Oh, dari Bogor. Bogor. Ke Conference di sana. IPB Oh. University. Iya. Jadi conference-nya hari Sabtu. 2 hari bulan September. Jadi 3 September ke sini. Oh, iya. Semalam. Ya, gimana? Kemarin. Baru kemarin nyampe Bekasi. Iya. Oke, baik. Gimana nih di Bekasi? Sebelumnya di Indonesia udah berapa sebelumnya pernah ke Indonesia atau ke berapa ini daerah? Baru pertama kali. Kalau saya untuk Jakarta, ini kali kedua untuk kami. Kali kedua. Kali pertama kami datang ke Bogor juga untuk conference juga. Keynote speaker untuk pengarah kami dan kami signing MOU di sana. Lepas tu ini kali kedua conference juga, dan kebetulan kita baru bekerjasama dengan Bina Insani University dan lalu kita ziarah mereka lah. Kami datang ke sini untuk berterima kasih di atas komitmen selama kita berkolaborasi. Iya, betul. Mas Wahyu tahu nggak kita udah berkolaborasi? Sedikit banyak tahu ya. Ya, kalau saya boleh menjelaskan, jadi antara Universitas Bina Insani dengan Politeknik Mersing Johor Malaysia ini sudah berkolaborasi dari 2019 ya. Dari 2019 di mana sebelum pandemi sebelum pandemi, dan kita tuh yang sudah terlaksana ada 2 ya, 2 program. 3. Oh, 3. Ya, yang pertama tuh student exchange. Ya, kemudian perlombaan. Kita 2 kali mengirimkan ya. Itu yang 2 kali. Iya. Dan itu alhamdulillah kita menang loh. Iya. Saya ingat itu. Iya kan? Kalau yang nari-nari saya ingat. Iya. Soalnya saya yang ngerekam. Iya. Kita jadi officialnya ya. Kemudian satu lagi apa ya, Bu? Itu 2 kali VECC. Iya. Jadi 2021 sama 2022. Iya. 2023 belum dong. Belum. Oke. InsyaAllah Akan datang. Cuma pertandingan apa tu dirahsiakan dulu. Nggak bisa di-spill ya. Ini buat BioFriend nggak bisa di-spill. Tapi dari sekarang bisa persiapan tuh mahasiswa. Iya, betul. Yang mau ikut nari, yang mau ikut. Kan belum tahu, Pak. Ini mau lombanya apa aja. Belum tahu ya. Barangkali bola jadi kita kesana gitu ya. Saya siap jadi official. Dia semestinya culture. Wajibnya itu culture mesti ada. Sebab VECC culture. Oh iya.
Cuma mungkin kali ni mungkin pertandingan memasak juadah, mungkin masak, mungkin dia punya video makanan kuliner. mungkin video kuliner mungkin Offline dong ya. mungkin tak kita Tetap online online. virtual. Kira-kira kapan itu, Bu? Tetap di spill. Sebelum Oktober. Oh, sebelum Oktober, sebentar lagi tuh kan, sebentar lagi. Jadi teman-teman BU Friends harus mempersiapkan ide-ide yang macam-macam ya buat apapun itu lombanya ya. Iya. Tentu saja kalau misalnya masalah memasak biasanya presentationnya ya, nggak mungkin rasanya dong. Gimana ceritanya rasanya ya? Dikirim dulu ke Malaysia. mungkin dari segi marketingnya. Oh ya. Sebab kita educational. Iya. Educational program, competition kan. So macam mana dia punya view dia, mungkin TikTok, mungkin YouTube. Oke, baik, siap. Kita siap dukung ya. Digital marketing Iya, digital marketing ya, dan food. untuk food ya. Kalau bisa saya yang coba sih. Oke, baik. Terus maksudnya dari beberapa kunjungan ke Indonesia, selain conference, ada hal lainkah mungkin yang menjadi misi nih kedatangan ke Indonesia? Dia kalau ikutkan kita punya kedatangan ni sebagai memperkenalkan Politeknik Mersing di mata Bina Insani Universiti. Lebih kepada permulaan kita punya perhubungan. Kita tidak pernah berjumpa, hanya online. Ya. So ini salah satu cara untuk kami berjumpa kan, untuk lebih erat lagi. Bila kita dah pernah kenal, ini kita boleh buat. Ini jadi kami punya communication tu lebih tanpa sempadan. Kalau di dalam WhatsApp tu kita terbatas. Betul. So bila jumpa, baru faham. Kami pernah buat program macam ni. Kami boleh buat. Itu lebih kepada permulaan. Permulaan baik-baik perkenalan kita macam tu lah. Jadi kalau di Malaysia itu ada ungkapan kalau tak kenal maka tak cinta. Di Indonesia pun sama. Kalau tak kenal maka tak sayang. Kalau di Indonesia sayang ya, kalau di sana cinta. Baik, berarti memperpanjang tali silaturahmi ya. Ya. Dan kalau saya tidak keliru pun tadi menjelaskan beberapa program yang mungkin bisa kita jajaki bersama ya dengan Bina Insani. Nah, kalau misalnya tadi ada, kalau saya tidak keliru 11 program ya. Boleh dijelaskan nggak? Soalnya kan yang tadi datang cuman dosen aja nih, sedangkan kita juga pengen tahu pendidikan untuk mahasiswanya seperti apa. Mungkin bisa dijelaskan salah satu program atau dua program yang memang terkait dengan mahasiswa langsung mungkin ya. Yang paling menarik sekali yang pada kami lah adalah student exchange. Bila student exchange ni secara automatiknya pelajar dan dosen tu dapat. Sebab dia student exchange kan. Bila pelajar mahasiswa tu datang ke kuliah tempat kami contoh. Kami secara automatiknya kami belajar begini budayanya. Automatik kita berbual dengan pelajar tu, kita dapat. Jadi bila buat student exchange ni dua-dua dapat, pelajar dan mahasiswa. Kita ada buat juga untuk internship program di Malaysia selama sebulan. Kita galakkan untuk sebulan untuk mereka internship di tempat kami, belajar macam mana bekerja di Malaysia. Secara inilah praktikalnya. Selain daripada yang itu, kita galakkan juga, kita ada buat program inbound, outbound. Yang ini lebih pada fokus culture punya pertukaran. Kita language, student buddies, banyak kepada lebih macam mana kita nak bekerja dalam satu team. Maksudnya biasanya kita akan buat task tu dalam bentuk task yang dalam kumpulan kan. Jadi pelajar-pelajar tu akan bergabung Malaysia dan Indonesia. Mereka akan menyiapkan task tersebut. Setiap program kami mesti ada task. Mesti ada dia punya objektif dia, tugasan dia. Kita tidak boleh membuat sesuatu program itu tanpa objektifnya. Betul. Kita harus mencungkir bakat. Contoh kalau VECC kami buat virtual competition tu, tujuan kami adalah untuk mencungkir bakat-bakat pelajar, bakat-bakat mahasiswa.
Okay, mahasiswa ini dia pandai untuk design poster. So jadi dia menang untuk design poster. Sebelum ni kita tak tahu pun dia pandai design poster. Ya. So jadi bila ada competition ni, kita keluarkan bakat-bakat yang dia ada. Tu salah satu kalau competition. Kalau student exchange ni macam mana dia boleh hidup di tempat orang tanpa ada bantuan daripada orang lain 100%. Harus ada bantuan tapi tidak 100% daripada ni kan. So itu sebenarnya semua itu ke arah melahirkan mahasiswa yang holistik, ataupun mahasiswa yang berkompeten untuk bersaing di luar market kita kan. Ada pelbagai universiti yang ada mahasiswanya. So macam mana kita nak cari, nak jadikan pelajar kita itu dia dikenali di pasaran. Sebab setiap mahasiswa, setiap ibu bapa yang hantar anak dia mahu melihat mereka berjaya dan dapat pekerjaan yang baik. Jadi macam mana dia orang nak bersaing? Salah satunya bergiat aktif di dalam semasa mereka belajar. So ini antara program yang kita adalah. Ya. Terakhir dari BU mengirim 2019 tiga sebelum pandemi sepertinya ya. Dan sepertinya itu dipotong karena pandemi kalau tidak keliru. 1 bulan baru 1 minggu ya, terus dua minggu. Tapi itu pun seminggu karena sudah start MCO itu Movement Control Order. Jadi mereka walaupun masih di Malaysia tapi nggak boleh ke mana-mana. Jadi di dorm terus ya 1 minggu itu. Tak boleh ke mana-mana. Sayang banget. Nah, sepertinya exchange student program itu sudah bisa dimulai kembali ya? Boleh. Okay. Sudah mulai. Sudah bisa tuh. Kalau kita ikutkan insya-Allah kalau tak ada apa-apa masalah, Oktober ni kami akan menerima pelajar daripada IPB Universiti untuk magang di tempat kami lah kalau tak ada apa-apa masalah. Tapi kalau ikutkanlah tahun depan diharap kita boleh start semula yang inilah. Mungkin tahun ni dah ujung kan. Ujung ya, terlalu mepet. Mungkin tahun depan lah kita punya planning lebih kepada tahun depan. Mungkin mahasiswa Bina Insan Universiti boleh plan dah. Boleh plan, boleh kumpul duit untuk datang internship di tempat kami lah. Untuk tahun depan tuh. Iya. Kebetulan dari Politeknik Mersing Johor Malaysia pun ini bertempat di pesisir pantai. Iya. Pantai. 5 minit saja ke pantai. 5 menit ke Di pantai. Bekasi juga ada pantai. Tapi Iya. macet jalannya di sana. Kalau ini 5 menit nyampe. Iya. Iya, jadi kuliah sambil bersantai. Dan juga di sana ada dom-dom atau asrama yang bisa teman-teman pakai. Nah, buat biofriend yang menanti untuk student exchange, ke boleh Malaysia. dari sekarang dipersiapkan seperti nilai-nilainya, karena salah satu syarat dari kami adalah punya nilai yang baik. Iya. Harus diinterview dulu kan. Yes, tentu saja. Nggak mungkin kalau tanpa nilai. Syarat dan ketentuan berlaku. Bukan begitu Mas Wahyu? Ya. Sebenarnya masa yang kami buat 4th batch Simeo Student Exchange, kita bawa mereka berjalan-jalan di sekitar Johor Bahru, Singapura. Diorang juga ada Highland Hopping dekat sekitar Mersing. Mersing ni ada banyak pulau. Ada banyak pulau yang masih virgin. Wow. Okay, so dia Belum diteroka. So ada day trip untuk pergi ke pulau. Dalam macam satu day trip tu boleh dapat 5 pulau, 4 pulau, ada yang 3 pulau, dan dia ada hiking dan snorkeling. Okay. Kita bawa tim tersebut pergi ke Highland Hopping tersebut. Kita bawa kita juga dekat dengan Singapura. Ya. So kita bawa day trip untuk Singapura. Wah. Saya mau bisa lektor exchange kan? Bisa. Iya kan? Lecturer Bukan exchange hanya boleh. student kan? Boleh. Iya, saya jadi salah satu yang akan ikut. Soalnya menarik sekali ya kalau di Indonesia untuk yang dekat dengan pulau itu ada Jakarta. Ya, kita punya kalau di Indonesia kita punya Kepulauan Seribu dan memang ada tripnya juga seperti itu. Tapi ya kayaknya boleh kali dicoba ke Malaysia.
Ya, Kami boleh cuba juga yang Kepulauan Seribu tu. boleh loh. Ada one day trip kan? Ah. Iya, dan snorkeling juga. Tapi kalau hiking enggak ya, karena benar-benar pulau. Iya, betul-betul pulau, bukan ada Enggak ada bukitnya. dataran tingginya itu. Kami di pulau itu yang ada gunungnya. Ya. Ada bukitnya di Ada pulau bukitnya. itu. Iya. Hikingnya di pulau itu. Iya, Ah. seru. Seru. Kalau di sini sih enggak, karena memang kepulauannya memang Pulau just kecil. pulau gitu, enggak ada bukit Iya. ya. Jadi kalau di atas bukit tuh boleh lihat pemandangan di serata lautan. Ini udah kayak berimajinasi ini ya. Di Mersing ada satu gunung juga yang kita boleh pergi, maksudnya hari-hari petang-petang boleh pergi naik di bukitnya. Dan itu dekat dari Itu dekat. Ayo Mas Wahyu, kita ke Mersing Malaysia. itu wilayah atau bagian dari Johor atau kota, atau kalau di Indonesia ada tingkatan kota, kabupaten, Oh ya. kecamatan atau distrik atau apa itu Mersing? Kalau Englishnya distrik. Oh, distrik. Ya. Maksudnya kecamatan kot. Bahasa Melayunya daerah. Daerah. Tapi Daerah. kalau daerah di Indonesia lain Lain. maksudnya. Iya. Kalau kami itu kecil besarnya negara Iya. Malaysia, Malaysia. negeri Johor, Oh, negeri Johor. daerah Mersing. Oh, kayak Jawa Barat. Jawa Barat provinsi Bandung. negeri kan. Iya. Oh. Ya, in Indonesia itu kayak Indonesia, kemudian ada provinsi Jawa Barat, kemudian ada Bandung, contoh. Atau Bekasi. Iya. Ya. Berarti kayak Bekasi ya Johor. Ya. Oke. Menarik sekali ya. Berarti bisa ya dosen bisa join. Jadi dosen dulu, Pak. Kalau nggak jadi official. Kalau misalnya ada lomba offline kita ke sana, ya nggak sih? Kalau nggak pertukaran pelajar kita jadi yang nganter. Iya. Kalau kami dipanggil pegawai pengiring. Iya, kita lah jadi pegawai pengiring lah, Pak. Baik, menarik sekali ya. Dan ini juga udah di Bekasi. Nah, boleh dong tanya sedikit, gimana nih Bekasi? Bekasi. Yes. Cantik, penuh lampu di malam. Sebab Warna-warni. kami malam bintang. Malam bintang. Di Kalau sini di sini lampu. Okay. Di sini lampunya banyak, cantik dan moden. Moden. Kami tengok banyak bangunan tinggi-tinggi di sini. Itu Ya. itu ayat yang kami yang pertama pada Dr. Indra. Semua tinggi-tinggi bangunan di sini. Di Mersing tiada bangunan tinggi-tinggi yang Paling tinggi tingkat 4. Oh iya. Ini kita di lantai 6. Kalau di Indonesia itu bisa nyampe 50, 60 lantainya. Iya kan? Iya. Oke, baik. Jadi cantik di malam hari. Panas kah? Kalau di siang-siang. Kami belum sempat Rasa merasa panasnya? panasnya Bekasi. Full akses. Iya. Ruangan kita full akses. Ya. Mungkin setelah ini akan coba di siang-siang ya. Karena kan sampai jadi Bekasi semua orang pun bercerita yang di Bekasi ini di planet lain. Iya. Ternyata isu itu sudah nyampe ke Malaysia, saudara-saudara. tapi saya rasa tak ada masalah. Suhu tu macam adik okey je. Oke, baik. Tidak seperti di Padang. Ya, baik. So kami pun di pantai. Kadang-kadang kami rasa juga panas. Iya, panasnya. kalau di pantai sih jelas. Tapi kalau di Bekasi ya memang katanya selain di planet lain juga mataharinya ada 2. Jadi nanti siang ini bisa dicoba. Keluar. Karena ya kalau misalnya di Indonesia sekarang terutama di Jakarta sama Bekasi itu lagi isu polusi udara karena kan belum sempat hujan ya. Iya. Gitu, dan itu menjadi salah satu hal yang disorot. Mungkin nyampe beritanya ke Malaysia.
Kami tengok sendiri. Ya, dah langsung karena hari pertama 1 September itu kami turun di airport Jakarta. Soekarno-Hatta. Ya. Iya, Soekarno-Hatta. Iya, betul. Jadi turun daripada flight, jadi kami ingat kenapa cuacanya macam Putih, tak nampak awan. Iya, berkabut. Kabut. Iya. Jadi kami pikir ada apa-apa yang terjadi ke? Kalau macam kami kan panggil kabut itu jerebu. Kalau biasanya kalau jerebu kami kan kalau ada kebakaran. Iya. Jadi ditanya sama staff IPB karena IPB yang jemput kan. Iya. Jadi katanya ini bukan karena kebakaran. Oh iya, jerebu bukan karena kebakaran, karena belum ada hujan. Iya, jadi mungkin langsung mencoba ya dan melihat dari atas. Sayangnya kami belum lihat ya. Baik, tadi sempat bercakap sedikit tentang bagaimana mahasiswa ikut inbound, outbound, kemudian bagaimana membentuk karakteristik dari mahasiswa-mahasiswa baik dari mahasiswa di Malaysia ataupun student exchange. Nah, menurut ibu-ibu gimana sih opini ibu mengenai anak-anak generasi sekarang nih? Karena kan kalau misalnya kita up isu nih, generasi Z sama generasi milenial tuh beda gitu, terutama dari cara pendekatan, penyampaian, komunikasi. Boleh dong. Kalau saya tuh kan saya mengajar bahasa Inggeris. Ya. Jadi memang lebih fokus pada komunikasi secara percakapan. Jadi bila kita dilanda COVID-19 kelasnya semua online. Yes. Jadi bagi kami yang mengajar cara berkomunikasi itu satu cabaran yang besar. Karena kalau berkomunikasi itu bukan sekadar kita bercakap. Berbicara itu perlu eye contact, perlu menggunakan bahasa tubuh. Betul. Body language. Jadi bila kita semua berubah kepada digital technology, digital class, online classes, itu tak boleh diukur. Iya, memang agak sulit jadinya ya. Ya, jadi pelajar itu kadang-kadang kalau presentation online tu mereka ada skrip di depan. Ya. Skripnya disembunyikan ya. Jadi ada teleprompternya. Karena kalau misalnya offline kan nggak bisa lihat ya. Jadi bila mereka ini pelajar-pelajar yang dulunya mungkin semester 1 sampai mungkin semester 3. Kalau kita kan pandemi itu dalam 2 tahun kan. Mungkin dah naik ke semester 4. Jadi mereka pulang ke kampus and then bila diminta untuk buat presentation itu mereka tak boleh present secara natural. Jadi canggung ya, atau perlu skrip and then kalau berdiri di depan kelas itu ada yang mungkin tak berani nak berdiri di depan kelas. Jadi kalau online kan kawan-kawannya tutup kamera. Iya, jadi lebih pede ya karena nggak ada yang lihat. Kalau ini dilihatin teman-temannya banyak semua ya. Jadi ada yang ada satu pelajar itu yang saya agak mungkin saya enggak menyangka yang dia boleh hampir seperti panic attack bila disuruh presentation di depan. Karena bila ditanya pada kawan-kawan yang lain sebelumnya tak pernah berlaku. Tapi bila diminta presentation dalam bahasa Inggeris. Jadi iya, makin kayak Tapi mungkin tak berlaku pada semua. Cuma itulah beberapa isu yang cabarannya siswa sekarang mungkin mereka lebih bergantung pada teknologi, lebih nyaman di digital dunia kelas online. Jadi mereka itu fikir kalau online tu kan kebanyakannya tutup kamera. Jadi kita enggak kalau untuk yang mengajar, untuk kami yang mengajar, sebenarnya itu kami tak boleh meneliti sama ada mereka itu faham atau tidak apa yang kita sampaikan. Jadi pelajar pula mereka
kalau kelas online tu mereka prefer menulis instead of like buka mic and then bercakap. Lebih milih Milih bertanya texting. chat ya di Itu kalau menumpukan perhatian. Tapi satu cabaran lagi, mereka ada dalam kelas online tapi orangnya nggak tahu ada di depan komputer atau tak, di depan device atau tidak. Masalah yang sama terjadi nggak? Terjadi tentu saja. Panic attack ada yang sampai pingsan malah. Iya, ketika presentasi karena memang mungkin tidak terbiasa ya pingsan. Terus kayak nggak mau diem gitu, bener-bener bahasa tubuhnya tuh acak-acakan sih. Resah gitu ya. Iya, karena saya juga setuju kalau misalnya ketika mengajar ya komunikasi itu bukan cuman dari kita ngobrol saja, tapi ada tatapan matanya, tapi nggak turun ke hati dong. Dia ada satu lagi, macam dulu-dulu masa kita kan, kita tak pernah pun dengar perkataan anxiety tu. Dulu-dulu macam kita tak ada pun rasa macam ada ke wujud ke perkataan anxiety tu. Kalau kita guna pun untuk dalam wording biasa je. Iya. Tapi sekarang hampir ramai orang yang ada anxiety tu. Yes. Sebab dia bekerja berbuat apa-apa pun seorang diri di PC. So bila dia masuk dekat ruangan yang sebenar, dia jadi macam how you want to react. Macam mana you nak buat, you nak masuk dalam benda ni, sebab you dah biasa duduk seorang-seorang diri. Iya. Dia biasa dah, you dengan PC dengan mouse you dah cukup. Itu dunianya. Itu dunianya. Tapi once dia masuk dekat kuliah kita, oh macam mana nak masuk dalam grup ni? Macam mana? Sebab tu ada certain yang orang terus dia mindset oh kawan dia tak okey. Sebenarnya dia belum masuk lagi dekat dunia tu. Ya. Tapi dia dah assume benda tu tak okey. Tapi sebenarnya benda ni yang kita kena ubah. Jadi kita kena tarik perlahan-lahan student itu masuk dalam kumpulan yang boleh ke depan semula. Jadi menyesuaikan diri hidup di dunia nyata. Iya. Iya, kebanyakan. Alam maya alam Betul. dia alam Dunia maya. maya ini. Ini kayak Jadi- teman saya satu ini nih. Bukan ya? Jadi itu harusnya kita ada program yang bawa mereka keluar daripada kepompongnya, keluar daripada sarangnya. Kita bawa dia ke depan kan, kita masuk dia pertandingan, kita masuk dia presentation, kita bawa dia ke depan lah macam mana dia nak react benda tu. Ya, Lihat responnya. betul. Berarti Bina melatih juga ya. Bina percaya dirinya. Penting sih. Karena memang ya itu terjadi, terutama setelah COVID ya, dengan anak-anak yang terbiasa sudah online gitu kan. Sebetulnya habitnya masih terbawa sih. Iya. Lagi satu, media sosial bukan medium untuk meluahkan perasaan yang betul. Okey, boleh kita meluahkan perasaan, tapi orang yang react tu sebenarnya berlakon, ada yang berlakon saja. Ya. Oh, you can do it. You tak ada tempat Betul. dia, betul. You tak ada kat tempat dia. So ini kita yang kena keluarkan. Jangan luahkan di media sosial, tapi you luahkan kepada orang yang betul. Betul. Kaunselor, ya. Ya. Dosen-dosen, maksudnya okey, oh you ada bakat ni, kita keluarkan bakat dia. So inilah cara-cara kami kita buat competition, kita buat ini semua, tujuannya, objektif kami adalah nak keluarkan dia punya potensi belajar tu. Keren ya. Jadi apa-apa yang memang diprogramkan itu salah satu hal yang bisa membantu untuk mengeluarkan apa yang ada di diri mahasiswa. Memaksimalkan bakat. Iya, memaksimalkan bakatnya, meningkatkan kualitasnya. dan Sebelum lain ni bisa menyanyi depan mic ni kan. Lepas ni menyanyi di depan orang Malaysia, di depan orang Indonesia, macam tu lah. Iya. Kayaknya saya harus ikutan lomba. Selama ini saya nyanyi di toilet. Ketika mandi saja ya. Berarti Baik. pandemi ini memberikan dampak yang sama ya. Iya, bukan cuma di Indonesia, tapi di negara lain pun sama. Pendidikan sama, benar-benar. Ya, tapi pandemi sudah berakhir. Sekarang waktunya untuk Kita bangun semula. bangun. Tentu saja dengan tadi banyak program-program yang disediakan buat teman-teman BioFriend, bisa langsung aja Ibu, saya berminat Tanyanya ke siapa coba?
nanyanya boleh ke saya, kalau nggak ke Mas Wahyu tentu saja. Tertarik ya. Iya, yang tertarik karena ya kalau sebelum pandemi banyak sekali student exchange yang kita lakukan ya. Ada yang ke Kamboja, ada yang ke Filipina waktu Filipina, itu, Thailand. Cina, Thailand, kemudian yang terakhir sih Thailand ya. Iya, Thailand. Thailand dan Malaysia, dan mudah-mudahan nanti akan ada student exchange lagi. Dan doakan saya, langsung doakan saya ya. Sebagai petugas pengantar yang bisa mengantarkan mahasiswa ke sana. Oke, boleh dong di akhir sesi ini sedikit aja motivasi dari Miss Farah sama Miss Linda buat teman-teman BioFriend. Untuk BioFriends, jadi potensi itu sudah ada dalam diri kamu. Jadi ini masanya untuk menonjolkan diri kamu, mendapat kalau kami bilang itu plus point ya. Plus point. Ya, jadi apa yang membedakan kamu dengan mahasiswa lain? Sama-sama di graduan Bina Insani. Betul. Tapi apa yang membedakan kamu sama teman kamu di sebelah? Yes. Nah, jadi tidak kira kalau sama ada program bersama Politeknik Mersing ataupun program lain-lainnya. Jadi kamu ya, mahasiswa itu harus selalu ada inisiatif ya untuk memperbaiki diri, untuk sentiasa ke hadapan. Ya. Harus lebih ya. Apa yang membedakan saya sama kamu? Perempuan? Laki-laki. Enggak gitu Mas Wahyu. Kalau dari Miss Farah? Kalau dari saya, ayo kita sama-sama cemerlang ke depan. Okey, kita bukan bawa nama kita saja, tapi kita bawa nama agama kita, bangsa kita bawa nama negara kita. Kita jangan hanya you life as a going, jangan hidup saja, lalui saja, jangan. Tapi kita harus, dalam hati kita mesti ada satu yang kita tanamkan untuk kita berjaya di mana saja kita berada. So bila kita dah melangkah ini, kita harus alang-alang menyelup kasam tu harus sampai ke Pangkalangan. Sampai kita berjaya yang orang kata, oh you dah berjaya. So ayuh kita semua, kalau untuk kami, untuk siapa-siapa yang belum lagi bergelar mahasiswa, ayuh kuliah ke Bina Insani UST. Okay. Dan untuk yang sudah menjadi mahasiswa, ayuh kita bercemerlang bersama-sama dan jemput datang ke Malaysia. Siap ke Malaysia kita. Menetapkan tujuan. Yes, punya tujuan. Mau kemana hidupnya? Kalau misalnya teman-teman mahasiswa Bina Insani, mulai dari sekarang ditetapkan tujuannya. Oh, saya mau punya plan A, B, C, D supaya jelas dan punya kualitas. Kalau misal pun punya potensi, jangan lupa dikembangkan. Ya. Jangan telat. Iya. Udah tua baru. Oh iya, saya punya ini. Saya telat sih ya. Aduh. Iya, baik. Dan terima kasih buat Miss Farah sama Miss Linda udah datang di Bina Insani dan udah mau podcast baru. Terima kasih juga kerana menjemput kami. Terima kasih di atas komitmen selama kita bekerja sama, dan moga kita akan bekerja sama di masa akan datang. Amin. Mudah-mudahan kerjasamanya terus berlanjut ya. Dan buat BioFriend, tadi udah ada spill untuk lomba. Silahkan siapkan diri teman-teman, karena nanti kita akan lomba antar budaya negara ya. Iya tuh. Kita akan mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, buat teman-teman BioFriend yang mau lihat contoh-contoh video yang udah pernah ikutan lomba dan menang, terima kasih loh. Searching aja tuh. Silakan. VECC 2022. Iya, dan 122. Nah, ada pun beberapa link video nanti mungkin ditampilkan di deskripsi ya, teman-teman. Baik, terima kasih sekali lagi buat Miss Linda, Miss Farah. Mudah-mudahan sehat selalu dan nggak kapok ya ke Bina Insani. Baik, itu saja mungkin dari kami. Terima kasih buat BioFriend yang udah nonton. Kalau suka jangan lupa di like, subscribe, dan komen ya. Kalau misal pun ada apa-apa boleh kok komen. Dan itu saja dari kami, Universitas Bina Insani, bigger, better, higher. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.